Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Temanya juga masih sama ya. Mengapa Allah tidak izinkan manusia memutar ulang waktu? Sudah dijelaskan sama guru-guru kita ya. Tapi kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ini semakin menarik nih. Benarkah katanya walau manusia itu tidak diberikan kemampuan memutar waktu, tapi pernah nih di zaman Nabi terdahulu Allah melambatkan jalannya waktu. Wow, menarik ya. Atau jangan-jangan kemampuan memutar waktu ini cuma ada pada orang-orang tertentu aja. Coba kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, tapi guru Ustadz Maulana Umawaki, Masoni, para alim ulama yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yusha bin Nun bin Afarim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihis salam. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang meneruskan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam dalam penaklukan Baitul Maqdis Palestina pada saat itu. Ada satu kota bernama kota Jericho yang bentengnya sangatlah kokoh. Maka peninggal Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, Bani Israel dipimpin oleh seorang nabinya Allah bernama Nabi Yusha bin Nun. Maka Nabi Yusha alaihissalam memimpin mereka untuk menaklukkan kota Jericho yang berada pada kawasan Baitul Maqdis. Namun ketika dalam perjalanan ini penaklukannya sudah berada pada puncaknya, ternyata matahari sedikit lagi tenggelam. Maka Nabi Yusha bin Nun alaihissalam berdoa kepada Allah dan berbincang dengan matahari karena matahari juga makhluknya Allah. Ya Syams, wahai matahari, innaki la ma'murah wa ana ma'mur. Wahai matahari, sungguh engkau itu juga menjalankan perintah doang. Disuruh sama Allah tenggelam ya tenggelam, disuruh sama Allah terbit ya terbit, ditahan sama Allah ya bisa ditahan. Dan aku juga diperintahkan sama Allah untuk menaklukkan Baitul Maqdis ini. Maka kita sama-sama diperintah. Maka hari ini tolong tahan sebentar. Ya Allah, tahan sebentar matahari ini. Jangan dulu tenggelam ya Allah. Maka Allah kabulkan daripada doanya Nabi Yusha bin Nun bin Afarim bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihis salam. Maka subhanallah, pernah Allah menahan matahari. Kalau kita lihat kisah-kisah terdahulu, banyak yang dijadikan time traveler oleh Allah. Di antaranya yang paling terkenal Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda menjadi time travel, tidur selama 309 tahun. Di antaranya juga Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Uzair alaihissalam. Itu ditahan waktu 100 tahun untuknya. Lalu dia ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun-bangun sudah 100 tahun kemudian. Maka subhanallah, tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas mau waktu itu ditahan, mau matahari itu ditahan, yang jelas hati kita tidak pernah ditahan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Terima kasih Mas Syam untuk Sony. penjelasannya. Sweet banget terakhirnya tuh ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Selanjutnya nih Allah katanya nggak memberi kita manusia nih kemampuan untuk memutar waktu itu karena takut nih. Manusia nanti tenggelam merasa tamak, terus rakus yang nggak ada kenyangnya gitu. Terutama pada harta. Bener gak? Ustazah Oki, bener gak Ustazah? Baik. Silakan Ustazah. Mohon izin Bapak dan Ibu, izinkan saya cerita sedikit tentang orang-orang tamak atau orang-orang yang serakah. Serakah itu lawan katanya adalah qanaah ya, kita mau menerima segala sesuatu. Nah di zamannya Nabi Isa alaihissalam, jemaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah SWT. Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan dan kemudian ditemani oleh seorang musafir yang tiba-tiba datang. Kemudian Nabi Isa alaihissalam memiliki 3 potong roti dan kemudian 3 potong roti itu dibagikan untuk dirinya dan juga untuk sang musafir tersebut. Lalu kemudian sang musafir bertanya, satu lagi buat siapa? Kemudian Nabi Isa alaihissalam kita simpan untuk besok, kata Nabi Isa alaihissalam. Lalu tiba-tiba roti tersebut hilang. Nabi Isa alaihissalam bertanya siapa yang makan roti ini, lalu orang itu tidak mau mengaku. Kemudian perjalanan dilanjutkan, lalu Nabi Isa alaihissalam melihat ada 3 batu yang besar. Dan dengan kuasa dari Allah SWT, dengan izin dari Allah, batu tersebut dirubahlah menjadi emas. Lalu kata sang musafir ini, emas ini untuk siapa? Nabi Isa alaihissalam mengatakan 1 untuk saya, 1 untuk kamu, dan 1 untuk orang yang mengambil roti tadi.
Lalu orang ini mengatakan, aku yang mengambil roti itu katanya. Akhirnya dia mengaku. Lalu Nabi Isa AS pergilah meninggalkan sang musafir tersebut. Sehingga sang musafir tersebut mendapatkan seluruh emas-emas itu. Namun dengan keserakahannya, dia merasa dia kesulitan untuk membawa emas-emas itu. Lalu ada 2 orang yang datang kepadanya dan sang musafir ini mengatakan, bantu aku untuk membawa emas-emas ini sampai ke satu tempat. Setelah sampai di satu tempat, sang musafir ini berpikir, aku tidak mau ada orang yang mengambil emas-emas itu. Aku akan pura-pura pergi untuk membeli makanan dan makanan itu akan aku beri racun supaya orang-orang yang memegang emas itu mati. Yang penting ini emas sudah berada di tempatnya, tempat yang aman. Ternyata 2 orang ini yang menjaga emas-emas tersebut juga berpikir untuk membunuh orang tersebut. Intinya, kisahnya, ending dari kisah ini adalah mereka saling bunuh-membunuh karena serakah. Karena ingin harta-harta tersebut. Nah, masalah serakah ini banyak kisahnya di dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan waktu berjalan dan berjalan? Karena Allah Subhanahu wa taala masih ingin memberikan kesempatan untuk orang-orang yang serakah ini berubah. Makanya jangan minta mati. Karena orang-orang yang masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala masih dikasih kesempatan untuk berubah. Makanya kalau kita punya harta biasa Allah berikan ujian-ujian. Bisa hartanya habiskah, bisa kenapa-napakah. Kenapa? Allah hendak menegur untuk kembali tunduk lagi, untuk kembali patuh lagi, untuk kembali qanaah lagi. Jadi Allah buat waktu terus berjalan supaya kita berubah. Masih ada waktu untuk jadi orang lebih baik. Insya Allah. Dan lewatkan waktu dan kesempatan yang udah lokasi ya Ustazah ya. Betul sekali. Masya Allah, terima kasih Ustazah Oki. Sama-sama. Tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Tahu gak sisa emas-emasnya ada di mana? Ada di sini nih emas-emas nih. Mas-mas kan? Sama, saya juga mas-mas. Ini mbak-mbak ya? Iya, oke. Aku kasih kesempatan lagi ya jamaah yang dari Purwokerto untuk curhat lagi. Yuk kita masuk lagi ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Di Mesir nggak ada kan kayak gini-gini? Wah, di Islam itu indah aja. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Mas. Saya Mas Sony, Bapak Mas siapa? Mas Dartim. Mas Dartim sini ke saya Mas Dartim. Sini Mas Dartim, coba kasih salam dulu. Perkenalkan lagi namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dartim dari Baitul Jannah, Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Ustazah Oki, Ustaz Maulana, izin Ustazah Oki. Ustaz Maulana, udah mau curhat nih. Curhat dong. Iya. Makasih. Iya. Ini Ustadz. Ya, anggota DKM. Gimana? Anggota DKM kan? Bukan. Bukan. Biasa tani kalau nunut. Iya. Curhat dong. Iya, tadi udah. Jelaskan. Ya udah. Gini, di zaman sekarang itu banyak anak-anak, terutama cucu-cucu kita yang udah ini hampir tua. Kelihatan sih. Bukan Mbak, tadi kan Mbak. Ya. Itu kalau main HP itu sulit dihentikan atau dikasih tahu, terus dipanggil kadang-kala kupingnya itu kudu dijewer. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya biar cucu-cucu kita itu mudah dikasih tahu. Terima kasih. Jawabannya monggo. Itu Jawa. Monggo Ustazah Oki. Monggo Ustazah Oki dulu. Iya, Bapak anak-anak yang kecanduan handphone ya. Nah, biasanya anak-anak yang kecanduan handphone karena kurang aktivitas. Jadi para orang tuanya coba berikan aktivitas-aktivitas. Misalnya apa terserah aktivitas belajar kah, sore hari biasanya pergi ke musola kah, atau mungkin olahraga-olahraga kah. Biasakan anak-anak kita punya aktivitas fisik. Boleh nggak handphone? Boleh, handphone nggak selamanya buruk kok. Di handphone itu banyak sekali kok ilmu-ilmu yang bisa dipelajari, tapi dikasih waktu. Dikasih waktu dari jam segini sampai jam segini atau hari ini saja. Dan bisa pegang handphone kalau sudah menghafalkan Quran misalnya. Boleh dikasih handphone kalau misalnya sudah ngerjain PR misalnya. Dan disiplin.
Kadang-kadang kita buat peraturan tapi nggak disiplin. Makanya anak-anak punya senjata, nangis aja, ngambek aja. Toh kalau nangis dan ngambek biasanya orang tua ngasih. Jadi kalau orang tuanya disiplin, dia tahu kapan dia boleh pegang handphone. Orang tua harus tega ternyata ya Ustazah Tega ya. dong, mesti tega menerapkan, menegakkan kedisiplinan. Coba kalau untuk Ustaz Maulana tega nggak? Sibukkan anak-anak itu dengan kebaikan yang menyenangkan sehingga tidak ada waktu untuk main handphone. Dan mohon maaf, handphone itu juga ada sisi positifnya. Ada ilmu juga di situ. Cuma diarahkan. Dan mohon maaf, didiklah anakmu sesuai zamannya. Aku masih ingat dulu, dilarang dengar radio, dilarang dengar nonton TV. Dulu. Terus dilarang, itu macam-macam. Nah sekarang zamannya handphone. Tinggal bagaimana kita betul mengatur kapan mainnya, gimana jadi reward atau apapun jadi handphonenya itu. Tapi harus dikawal. Dan kita juga memberikan keteladanan. Kita larang main handphone, tapi dia tetap main handphone. Jangan main handphone ya. Jangan main handphone. Orang tuanya main handphone. Berarti Bapak harus ngasih rewardnya buat tertentu sama Bapaknya juga harus ngasih keteladanan. Oke. Terjawab Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tepuk tangannya dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, silakan duduk. Masya Allah. Bapaknya bekas penyanyi rock nih, megang mic-nya dulu di sini nih pasti ya. Baik, ada curhatan dari jamaah yang ada di rumah. Ustazah Oki boleh izin duduk dulu. Sekarang Ustaz Syam gantian ya. Aku bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, Abi dan Habib. Saya mau bertanya, apakah Mama Tiri kalau sudah dendam banget sama anak Tiri sama saya, sampai Mama Tiri gak mau memaafkan? Bagaimana dengan hidup Mama Tiri dan hidup saya selama masih tinggal bersama satu rumah? Apakah akan nyaman atau gak tenang? Gimana Ustadz Syam nih? Gak tahu ya karena dia yang jalanin. Artinya memang kita pengennya rumah itu kan maskan ya. Maskan satu akar kata dengan sakana, sakina, ketenangan, kenyamanan. Maka mestinya tempat tinggal itu adalah tempat yang paling nyaman. Tempat kita pulang. Maka bagaimana membangun kenyamanan itu? Bangunlah kenyamanan itu oleh dirimu sendiri. Jangan menunggu kenyamanan datang dari orang lain. Seorang anak minta izin sama ibunya. Saya pengen ke masjid ibu, dikasih izin. Hari kedua saya enggak mau lagi ibu. Kenapa? Di masjid berisik ini segala macam. Kata ibunya bawa segelas air jangan sampai tumpah. Pulang ke rumah kata ibunya ada yang tumpah enggak? Kata anaknya enggak ada. Ada yang berisik enggak di masjid? Enggak tahu, saya fokus ke air ini supaya enggak tumpah. Kata ibunya begitulah kehidupan. Jangan kau fokus sama orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri. Kalau kau fokus sama dirimu sendiri insya Allah yang lain akan berubah. Artinya yang pertama si anak tadi subhanallah fokuslah untuk menjadi anak yang baik. Tidak usah peduli saya anak tiri kah, saya anak kandung kah. Carilah ridhonya Allah dalam setiap tindak tandukmu. Dan niatkan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sedikit yang kita lakukan karena Allah itu sangat bermanfaat nanti di akhirat kelak. Dan kalau memang terjadi kezaliman dalam rumah. Kalau untuk mencegah daripada kezaliman yang lebih besar dengan cara keluar rumah. Maka silahkan keluar rumah. Maksudnya kalau yang curhat tadi sudah dewasa ya. Kalau memang sudah bisa keluar rumah, sudah bisa dia menikah, sudah bisa dia cari penghidupannya sendiri, sudah tahu kiri kanan, tahu cari jalan sendiri, maka silahkan. Kalau untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Tapi kalau keluar rumah malah mudaratnya lebih besar, nggak tahu mau nginep di mana, nggak tahu mau makan di mana, nggak kabur tahu. ya. Iya, subhanallah, maka mudaratnya jauh lebih besar. Dalam Islam kita diajarkan untuk mengambil pilihan yang mana yang paling kecil mudaratnya, itu yang kita pilih. Wallahu ta'ala. Gimana Ustadz Maulana? Kepada semua anak-anak dimanapun berada. Entah itu engkau dididik oleh orang tua kandung. Atau orang tua tiri. Atau orang tua angkat. Kamu adalah anak. Anak itu harus berbakti. 1, 2, 3. Berbakti. Coba diulang. Berbakti. Sekali lagi. Berbakti. Berbuat baik dengan caramu. Ya. Wahai anak-anak, Ustadz, aku boleh nggak saya tinggalkan rumah? Kalau memang itu membuat jadi aman, silahkan. Tapi tidak boleh putus silaturahim. Dan kita tetap harus berbakti kepadanya dengan cara kita. Bisa ditransfer. Atau cari waktu yang menyenangkan. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Ibu tiri, ibu angkat, itu orang tua kita juga itu.
Karena ibu tiri, ibu angkat adalah orang yang melaksanakan perannya sebagai ibu kita. Makanya 4 selalu saya ingatkan. 4 yang membentuk anak ini, kita jadi seperti ini gara-gara apa? Gara-gara orang tua kita, gara-gara ibu kita. Gara-gara ayah kita yang membentuk kita. Karena ibu itu pemberi kasih sayang. Mohon maaf, malah saya salut kepada ibu tiri, saya salut kepada ibu angkat. Sebenarnya kan bukan anaknya kan, tapi luar biasa loh. Ibu asuh, ibu ini, itu luar biasa. Orang-orang yang bisa membesarkan. Dan ingat buat ibu-ibu dimanapun berada, jangan jengkel juga ya. Sampai mendoakan anak-anak angkatnya atau anak tirinya anak dengan doa-doa yang enggak bagus. Doakan yang terbaik buat mereka. Karena kan anak-anak. Anak-anak kan tidak sama dengan pemikiran kita. Karena kembali lagi, orang-orang yang mengasuh anak itu, anak ayam aja kita dapat telur. Iya, ada hasilnya. Apalagi ada manusia. Masya Allah. Yakin ada doa di situ, ada kemuliaan di situ. Dan kelak insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari atas apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dua-dua sisi ini. Sisi anak, sisi orang tua harus dua-duanya bagus. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Semoga yang curhat terjawab ya pertanyaannya. Aku juga mohon maaf lahir batin buat jamaah yang ada di studio. Terima kasih sudah datang ya. Jamaah yang ada di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan Islam itu indah. Ustaz Zauki terima kasih. Datang terus pastinya Masya Allah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leiler tandure sumiler tanjoro Royo royo. tasengguten maten anyer caangon penek no bling bling kui ronyu runyu penek no kanggom basu dodot iro kumite. Terima kasih semuanya.